Ada yang cantik kali yuk. SD temen aku suka sama dia. Dia lagi diam-diam nggak ada kerjaan, aku datang keluarin burung gini-gini tuh. Itu SD. Itu SD. Pita Kuning Podcast. Saya saat ini bersama dengan guru bahasa Jerman saya. Kata-kata guru bahasa Jerman saya, bahasa Jerman tuh gampang, belakangnya tinggal ditambahin en. Ya. Jangan buat anak-anak sekarang jangan minder lah. Jangan minder kalau kita nggak ngerti bahasa Jerman tuh, karena belakangnya tinggal ditambahkan. Selamat pagi, guten morgen. Selamat sore, guten abend. Mau bilang permisi? Harus berdiri dulu. Ada ekornya. Nggak sopan. Kalau punten pasti gini, nggak sopan. Iya, harus gitu. Ya, itu. Nggak pernah ada orang bilang punten, nggak pernah. Pasti. Iya, terus katanya bahasa Jerman juga belakang itu. Ada. Betul. Ada beberapa karakteristik memang. Iya. Ada yang en, ada yang te. Hal-hal kecil lah, coklat. Iya. Cokolate. Toilet. Minta tolong. Bitte. Cewek binal. Lonte. Bang, jujur aku sebenarnya sampai udah nggak lucu lagi. Bang, aku yang bawain udah gak lucu lagi. Lucu gila itu Bit Legend itu. Sebenarnya aku udah gak lucu lagi bawain. Lucu itu dong. Tadi aku terpaksa ragu-ragu sebenarnya. Udah. Lucu banget itu. Sudah lama sekali. Lonte. Sudah lama. Toilate. Lonte. Cewek binal. Lonte. Padahal nggak semuanya binal lonte. Nggak selamanya orang binal tuh lonte. Itulah Bit Legend Babe Cabita yang dia dapat karena menemani gua ke Jerman. Terima kasih sekali. Berapa hari kita? 2 minggu. 2 minggu, nice. 2 minggu, nice. Kita banyak banget kota yang disamperin nih. Munchen ada, Frankfurt, ada Berlin, Leipzig, sama Hannover. 5 kota dalam 2 minggu. Termasuk kita ke markas besar Adidas yang namanya Babe Cabita banget. Pulang-pulang bawa apa? Beat tadi tuh barusan tuh. Beat Legend. Yang pertama kali dibawain juga Pastur kan? Dibawain tur lah. Iya, Pastur. karena lu dapetnya di situ kan. Iya. Jadi lu taruh di situ. Lucu banget itu. Toilate, cokolate, bitte, lonte. Kenapa Legend ya? Terus gue pernah satu corporate gig sama Babe, keluar lagi tuh Bit. Sampai sekarang kalau minggu depan ada job itu keluar. Udah pasti keluar itu. Iya, kata lu Bit itu cuma di respect sama bapak-bapak ya? Bapak-bapak aku salut kalau bapak respect. Iya. Tipis-tipis respect, senang. Iya. Senang dia. Dapat ketawa aja dia. Kalau mahasiswa Bit itu cengir biasa, cuma gitu. Gak ada respect-nya. Kayak ya Allah gini doang ya. Iya, kalau bapak-bapak tuh so berpendidikan mereka itu. Padahal bapak-bapaknya kan dirut-dirut. Kan iya, pinter itu betul. Lebih pinter bapak-bapak padahal. Iya, Cuman ya itu memang sekarang kan turun kemerosotan integritas ya. Babe Cabita adalah bintang tamu kita di podcast Cerita Masa Kecilku karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Adik-adik pejuang kanker punya masa depan untuk diperjuangkan. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang Pita Kuning, kami ada di Instagram Pita_Kuning, di TikTok Pita_Kuning, Twitter @Pita_Kuning, Facebook Pita Kuning, dan website pitakuning.or.id. Apa kabar, Be? Baik, alhamdulillah Bang Panji. Hampir jam 12 malam gue WhatsApp dia. Lu masih bangun nggak gitu? Masih. Terus gue tanya, mau nggak bantuin gue ngisi podcast Pita Kuning? Berangkat, kata dia. Gue bilang, loh yakin nih bener bisa? Fighting spirit. Berarti kata abang dia. pun iseng-iseng tuh cuman ngechat aku. Gue soalnya aku jawab bisa, yakin lu bisa. Dia nanya lagi. Iya, karena gue kayak sekedar iseng-iseng aja, lempar aja siapa tahu bisa itu. Karena gue pepet-pepet. Musda juga gue ajak berapa hari yang lalu, Ipa? Kemarin lalu. Iya ya, 2 hari yang lalu gitu. Lumayan dipikirkan berarti udah lama dipikirkan. Iya enggak, karena ketemu juga kalau waktu itu. Kalau berapa jam tuh kan kayak aduh siapa udah nih. Soalnya pasti udah. Ribetnya gue itu adalah yang nyari bintang tamu tuh gue juga. Jadi kadang-kadang tuh kebutuhan untuk nyari bintang tamu tuh kelepasan karena gue mesti ngurus segala macem gitu. Iya. Nah terus si Arya
WhatsApp gue, besok jadi. Astaga, iya besok gue lupa mesti kesini, belum dapat orang satu gitu. Akhirnya ceklah Anda bisa. Pasti bisa dong. Nganggur Anda. Corporate Geek nggak mau ngambil sih, orang kaya bebas. Ngambil. Cuman kita konsepnya kan memang bukan stand up kan. Iya. Ludro. Support system teman-teman. Fighting spirit. Teman-teman. Kita akan ngobrol sama Babe tentang masa kecilnya. Yoga dikenalnya waktu kecil. Yoga. Betul. Jadi nama sebenarnya lu adalah Pria ini Hernawan Yoga. Pria bukan, itu beda lagi. Itu Wawan. Iya, itu Wawan Cikuk. Yang pria apa? Siapa? Kan Musdalifah beda ya Wawannya. Beda itu Wawan lagi itu beda Wawan. Beda cerita itu episode sebelumnya. Iya. Siapa namanya? Pria Prayoga Pratama. Pria Prayoga Pratama. Oke, mari kita mulai dari tanggal lahir. Tanggal 5 bulan 6 89. Jun. Gemini. Gims. Sama Respect. Kan? Playboy. Tukang Yes. Tukang. Kecuali gua enggak Tukang bersama istri yang sah. Betul. Ya, betul. Ya. Lu? Iya kan juga. Oh, perasaan lu sebelumnya? Ya belum sah sih sebenarnya. Oke, 5 Juni Gemini. 5 berarti. Juni Gemini. Ya. Gemini tuh punya kemampuan untuk membuat dirinya jadi perhatian menurut gue. Makanya banyak presiden kita kan Gemini. Soekarno, Soeharto, Pak Jokowi. Iya. Siapa lagi? Wakil presiden juga ada kalau nggak salah. Kim Jong Un. Si ini yang rambut putih siapa? Kopi Annan. Kopi Anan. Iya, tapi kenapa yang rambutnya putih kan banyak. Iya, betul. Dumbledore juga rambutnya putih. Iya, Kopi Anan emang Gemini dia. Gemini. Iya. Kalau gue 18 Juni itu samaan karena banyak banget orang terkenal Juni. Banyak. Gua samaan sama Paul McCartney. Lu deket siapa? Kan kadang-kadang waktu kita kecil kita suka tahu tuh orang-orang terkenal yang ulang tahunnya sama atau mirip sama kita. Siapa ya? Aku nggak ada. Aku baru-baru tahunnya udah mulai SMP tuh. Bahwa? Ternyata Soeharto, Gemini. Oh iya. Zaman SMP udah mulai rame zodiak tuh. Iya betul sekali. Iya, sampai sekarang juga dia punya zodiak kan. Teng. Udah Pak. Aku kalau dengar suara itu bawaannya goyang ya. Iya. Udah, tapi kurang kalau tanpa kutang bolong-bolong jadi kurang bisa. Enggak, ini kan bisa dibuka sebenarnya. Iya. Kalau cuman gini aja sebenarnya bisa. Oke, lu lahir di mana, Mbak Beca Bita? Lahir di Medan City. Oh, di kota Medan? Di Medan. Kan aku orang Medan, bapak aku Batak, mama aku Jawa. Oh, nyokap Jawa? Jawa, Surabaya. Oh, keras tuh. Kenapa keras? Ya kan Surabaya keras-keras wataknya. Iya. Orang Jawa Timur. Jawa Timur. Orang tua lu anak berapa dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 4 bersaudara. Tengah lah ya? Tengah. Orang tua lu apa tuh kalau boleh tahu kerjanya? Waktu lu lahir mereka kerjanya apa? Waktu aku lahir guru SMP. Yang mana yang cowok yang? Bapak aku guru SMP, guru matematika. Mama guru konseling BK. Oh, dua-duanya guru. Dua-dua anak berpendidikan, terpelajar. Iya, kalau zaman dulu anak guru tuh lebih di apa ya? Percontohan lah. Iya. Tapi kalau Mbak Beca itu contoh gagal kelihatannya. Tapi dua-duanya guru berarti ya? Guru. Iya, di Medan tuh sebutannya bos laki, bos perempuan. Iya, bos cewek, bos cowok. Bos cewek, bos cowok ya. Itu sebutannya kan. Dulu waktu gue pertama kali denger Mbak Beca ngomong bos cewek, bos cowok, gue lucu sendiri. Ternyata itu budaya di sana gitu. Orang Medan ngomongnya gitu ya, bos cewek. Bahasa gaulnya lah. Bahasa gaulnya ya, bos cewek, bos cowok. Oke. Jadi dulunya guru. Kakak lu bedanya berapa tahun? Oh, lama karena kakak aku umurnya sekarang berapa ya? 38 kalau nggak salah. Dulunya? Ini kakak pertama? Kakak pertama. Dulunya? Kakak kedua kayak Cipatka ya, kakak pertama, kakak kedua. Iya, tapi kan maksudnya yang lahir duluan. Kakak pertama. Kakak kedua, sorry. Yang kedua tuh aku, umurnya 31, mau jalan 31 ini. Berarti bedanya 7 tahun. 7 tahun lama. Jauh karena juga. Di tengah-tengahnya ada yang cancel kan kemarin, ada apa namanya? Keguguran. Betul. Bukan cancel dong, Be. Cancel tuh job cancel. Ya, kan anak nggak cancel. Iya. Keguguran. Oke. Abis dari lu ke yang ketiga? Yang ketiga baru jauh juga. Dia baru tamat kuliah ini kalau nggak salah. Berarti sekitar 2. Lu tamat kuliah dia lahir?
Enggak lah. Oh, anaknya sekarang baru. Iya. Berarti sekarang berapa ya? 25-an apa 27 gitu lah. Jauh ya? Jauh. Kenapa trauma habis ngelahirin? Wah, jelek lagi udah enggak usah bikin anak lagi. Jauh ya? Jauh dulu. Dulu mungkin kan masih zaman-zaman apa kan? Cable kan. Apa? KB. Biar keren aja. Biar keren. Dulu kan masih musim kan, zaman-zaman. My mom look lagi cable. Kunci KB. Kenapa jadi cable? Zaman dulu kan masih marak gitu-gitu. Belum kelar gua kata. Cable ya. Masih marak gitu-gitu kan. Jadi mama aku emang cable dulu, KB. Sorry, tahun berapa tadi dulu? Tahun 9? Aku 89. 89. Iya benar. Kakak aku 82 apa bener. 8. Itu eranya Pak Harto masian tuh. Iya. Era cable. Iya. Cable. Gue pikir lu ngomong cable gitu, masih kabel TV gitu terus jadi nggak banyak. Karena Musda kan jaraknya tipis-tipis banget tuh, sampai bertujuh dia kalau nggak salah berdelapan. Musda kan memang kasusnya doyan kan. Memang sentuh jadi ya. Iya. Sentuh dikit jadi. Kalau orang tua lu dikelihatnya nggak terlalu ya. Ini jarang-jarang kayak Comet Heli kayaknya, nunggu momen gitu terus baru. Iya. Terus kadang dua-dua kan kerja pulang sore. Oh iya benar. Guru sekolah negeri. Guru sekolah SMP di Bandung, tapi lupa di Bandungnya di mana, SMP apa gitu. Loh kok? Terus tapi waktu balik ke Medan? Jadi bapak aku, mama aku tuh kenalnya di IKIP Bandung. Oh, di kuliahnya IKIP Bandung. Sekarang namanya adalah UPI. Oh iya. Oh, IKIP gitu. Bandung. Fighting spirit. Cipaganti naik ke atas, Ciabu di atas. Fight dingin. Zaman dulu orang Medan bisa kuliah di luar kota tuh fighting spirit. Fight kosan banyak. Ya, kan bapak dulu memang pintar kan. Iya. Beasis dia. Beasis di IKIP Bandung. Dan zaman dulu kan tamat IKIP langsung kerja tuh, langsung dinas, ikatan dinas. Oh, ikatan dinasnya di Bandung waktu itu. Di Bandung langsung di Bandung. Sama bos cewek. Sama bos cewek, sama-sama di Bandung. Pantesan dulu. Ya orang Surabaya, orang Medan bisa ketemu ya di kampus ya kurang lebihnya ya. Iya. Karena mereka cerita nggak kenapa tuh jatuh cintanya gara-gara apa? Nah, apa karena bokap lu lucu atau itu gimana? Lebih lucu lagi. Jadi ceritanya dia tuh sebenarnya dulu deketin adiknya. Sering main ke rumah. Mungkin nggak jebol apa semana, curhat-curhat ke mama aku lewat mama aku lah nih. Gitu. Ya udah akhirnya lama-lama akhirnya jadi sukanya sama mama aku. Begitu cerita. Pacaran lah mereka. Sampai sekarang masih suka jadi celaan ya? Bokap lu masih ngelihat adiknya nyokap lu? Cakep juga nih Mas Edi. Nggak tahu juga ya. Mereka akhirnya nikahnya berarti di Bandung? Nikahnya di Bandung. Wah, itu kota terbaik untuk jatuh cinta tuh. Kota Bandung itu. Bandung memang udara pun dingin. Udara dingin, enak, betul. Romantis. Romantis. Iya, betul. Bandung. Jatuh cinta di situ, penempatan di situ. Tapi akhirnya waktu pembuahan lu juga di Bandung? Oh enggak, udah balik ke Medan. Makanya bentuknya udah gini kan. Makanya kakak aku putih karena udara dingin. Oh gitu. Bandung. Oh kakak lu masih di Bandung. Di Bandung. Nah, singkat cerita ada link lah ceritanya tuh kalau nggak salah di Medan. Kakek aku kan kepala sekolah. Gila ya. Semuanya iya, guru dulu. Kakek aku kepala sekolah di SMA Negeri. Kakek dari sisi bokap, dari sisi nyokap? Bapak. Dari bapak ya. Kepala sekolah di SMA Negeri 3. Nah, Medan. Nah, singkat ceritanya kalau nggak salah waktu pulang kampung ke Medan, mama aku itu, ceritanya kalau nggak salah ada kenalan lah. Ada kenalan kalau nggak salah pejabat lah di Medan. Lupa lah siapa, nepotisme masih kuat zaman dulu kan. Betul. Edi Rahmayadi bukan? Siapa tahu kan pejabat Medan, gue taunya itu doang. Edi Rahmayadi. Terus gitu? Ya udah singkat cerita, ini bawa masih nih. Kan kalau Batak tuh masih kuat rumpun marganya kan. Yeah. Jadi kan marga aku Tanjung. Dulu aku lupa lah siapa pejabatnya, pokoknya akhirnya bisa lah diurus bapak pindah ke Medan sama mama dua-duanya pegawai negeri. Pindahlah ke Medan. Jadi guru di sekolah. Guru di sekolah juga. Di SMU 3. SMU 3. Oke, berarti waktu pindah ke Medan bokap lu guru SMA. Guru SMA. Betul. Nyokap lu kerja lagi? Enggak.
dua-duanya guru, kalau nggak salah. Dua-duanya guru. Nah, singkat cerita, mama aku ini kan guru di SMA 3 jadi bagian BK. Guru. Oh, satu sekolah nih, dua-duanya jadi guru di sekolah yang sama? Bukan. Bapak aku di mana aku lupa. Karena sebentar bapak aku tuh. Cuman hitungan bulan kalau nggak salah. Nah, mama aku waktu itu karena dia guru baru, jadi panitia 17 Agustusan. Panitia 17 Agustusan di depan yang ngontrol kalau ada anak yang terlambat ditutup pagernya. Nah, jadi pada saat 17 Agustus segala macam ada tamu, datang pejabat. Mama aku nggak tahu kalau dia pejabat, ditutup sama dia. Nah, bapak itu datang lah, saya mau masuk ke depan. Oh, udah nggak boleh lagi Pak katanya. Sebentar aja, boleh nggak, sambil senyum-senyum. Oh, udah nggak boleh. Apapun ceritanya bapak nggak boleh masuk katanya gitu. Udah masuk. Baru kan lagian kan? Iya, karena nggak tahu. Tiba-tiba dari dalam lari tuh orang, lari kan ke depan. Ibu, buka. Enggak. Karena dia kan masih baru, masih masih cari muka. Ini disiplin, Pak. Iya, disiplin. Singkat cerita rupanya itu kepala dinas pendidikan. Jangan lu nggak ngerti. Iya, kepala dinas pendidikan di Sumut, Sumatera kan. Nah, itu kepala dinas. Oh, saya nggak tahu katanya. Maaf Pak ya. Masuk. Nah, kepala dinasnya sambil lewat senyum tuh mungkin kan, agak getek lah biasa kan. Rupanya singkat cerita pas udah kelar upacara, nama ibu aku kan Rini. Rin, itu kamu dipanggil kepala dinas ke ruangan. Nah, datanglah mama aku ke kepala dinas ruangan. Rupanya sih kepala dinas ini penasaran. Ini orang kok masa nggak tahu gue gitu mungkin kan. Ditanya lah, kamu namanya siapa? Raden Roro Rini. Ternyata bapak itu Raden juga. Sama-sama dari Surabaya. Iya. Akhirnya suami kamu kerja di mana? Oh, jauh, guru di mana? Hari itu bedanya jauh tuh. Yaudah besok datang ke kantor saya biar dia kerja di dinas pendidikan aja gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya bapak aku ketolong. Serba koneksi nih. Serba koneksi, nepotisme zaman dulu kan. Baik. Nice people. Nice people. Nice people. Nah, akhirnya jadi bokap lu nggak jadi guru cukup lama, kerja di dinas pendidikan. Akhirnya dinas pendidikan, mama aku yang jadi guru. Makanya sampai sekarang bapak aku itu ngasih namaku nggak pakai Tanjung, padahal aku marga Tanjung. Yang pakai Tanjung cuman kakak aku anak pertama. Karena dia waktu hidup di Bandung dulu, waktu kerja dia merasakan koneksi itu sangat susah kalau orang Batak. Gitu. Karena harus Jawa iya, gitu. Iya. Jadi pada saat itu tuh gitu. Gitu ya, itu keyakinannya ya. Keyakinan orang tuaku, makanya dia kamu kalau mau jadi pejabat jangan pakai marga deh gitu. Makanya namaku dibuat Jawa-Jawaan, Pria Prayoga Pratama, nggak pakai Tanjung. Cuman kakakku sendiri yang pakai Tanjung gitu. Sisanya ke bawah 2, 3 dan 4 nggak pakai Tanjung, cuman marga yang pertama aja. Kasian kakak lu ya nggak dapat koneksi kemana-mana. Yang di ijazah yang tulisan ya gitu. Gitu. Wow. Oke, jadi lu lahir di situ, terus lu udah punya lu sama kakak lu jaraknya jauh kan? Jadi mungkin lu main nggak sama dia waktu lu lahir? Waktu kecil tuh masih balita gitu. Tapi aku senang karena bedanya jauh. Jadi kawan-kawan dia itu kan anak-anak SMA. Aku dulu masih SD. Jadi kalau anak-anak SMA tuh kadang-kadang aku di kamar main-main, orang tuh buka-buka baju, mandi, bareng-bareng. Aku memang masih kecil SD, tapi ingat teksturnya sampai sekarang masih ingat. Oh cewek ya? Cewek. Jadi cewek, mereka tuh nganggap aku masih kecil. Iya, tapi sebenarnya udah SD sudah. Sudah. Wah gila, seneng ya. Teman-teman SD kakak aku SMA. Gila, nginep di rumah. Iya. Nah tapi TK lu di mana TK? TK di Medan. TK di Medan. Masih ingat nama lahir TK? aku di Medan. TK Pertiwi. TK Pertiwi. Masih ada? Masih ada. Oke. Itu hitungannya TK swasta ya? TK swasta dan lumayan borju lah dulu tuh. Borju. Karena besar, terus fasilitasnya antar jemput mobil. Oh ada? Ada, TK Baik. Terus gitu apa yang lu ingat dari masa TK tersebut? Temen, mainan, guru, apa? Dulu aku waktu TK suka ngayal. Jadi kalau misalnya datang pulang ke rumah, mah capek kali hari ini, kenapa? Yoga disuruh pemimpin upacara. Oh serius? Iya, besok mau pemimpin upacara lagi nih. Ya udah mama lihat, nggak usah datang lah. Orang aku memang ngarang kan. Jadi aku motivasinya apa
Apa ini? Nggak tahu, aku dulu suka ngayal, suka ngarang cerita. Makanya sering itu bukan ngayal, Be, itu nipu namanya. Itu nggak, tapi ngebohongin. suka yang keren-keren gitu. Nah, ini mau. Jadi sampai dipraktekin, mama suka nanya, masa gimana pemimpin upacara, gimana tadi? Ginilah jalan di tempat. Hormat, gerak pede dulu. Nah, jadi suka ngayal sampai mama aku diam-diam datang ke sekolah, ke TK. Nggak ada jadi pemimpin. Hanya mahasiswa murid-murid TK pada umumnya di belakang-belakang, nggak ada pengaruh apa-apa. Lagian TK juga nggak ada upacara bendera ada kan? dulu, ada di TK aku ada yang ngerek-ngereknya tetap ada dulu. Makanya aku bisa berhayal itu gara-gara ngelihat, keren juga ya kalau jadi pemimpin upacara. Ceritalah. Terus waktu nyokap lu tahu lu sebenarnya bukan? Nah, tapi untungnya namanya orang tua ya, dia nggak pernah. Jadi tadi ini, padahal aku tahu dia ada di belakang tuh. Enggak, lagi sakit tadi, enggak disuruh, diganti orang katanya. Padahal aku tahu itu. sering ngarang. Ya. Terus gitu ada teman TK yang masih lu ingat? Atau masih berteman sampai sekarang? Teman TK nggak ada. Tapi aku dari dulu modelnya agak predator ya. Kita mesti hati-hati nih sama penggunaan istilah babe, kadang-kadang suka salah ngomong kudeta jadinya KLB, jauh banget. Apa maksudnya predator itu gimana? Aku dulu dari kecil itu kalau udah suka sama cewek, memang modelnya ini cantik nih, putih. Ku peluk aja gitu, peluk kuat-kuat. Habis itu lari. Itu pelecehan seksual gitu. Harassment. Predator. Masih kecil tuh dari TK. Tapi emang anak-anak banyak yang kayak gitu. Sampai nangis, sampai orang tuanya datang, aku inget tuh. Karena aku udah nggak tahan kali, cantik kali nih. Peluk, lari. Dan itu kejadian bukan hanya di temen, sepupu kecil aku. Dulu aku ke Bandung kan, sepupu-sepupu aku kan pada di Bandung semua kan yang dari mama. Ada satu yang cantik itu dulu, bagi aku cantik masih kecil. Itu sampai nangis, sampai nggak pernah trauma, nggak pernah mau ketemu sama aku. Karena setiap ketemu aku tuh kayak pengen peluk aja gitu. Nggak dia apa-apain, cuman peluk, dia nangis habis itu aku lari, udah gitu. Horors. Nah, Indonesia bersyukur sekali Babe Cabita ketemu komedi. Kalau enggak dia masuk penjara kali ini orang ini. Gara-gara pelecehan seksual dan pemerkosaan. Ini gara-gara kebanyakan lihat teman-teman kakak lu di rumah kelihatannya. Gak tahu, enggak. Padahal tuh TK. Enggak, tapi harus gua akuin, kadang-kadang anak-anak SD suka kayak gitu, anak-anak TK banyak yang kayak gitu-gitu. Banyak ngeberes itu kalau zaman gua. Naruh rautan yang ada kacanya di sepatu, terus ditaruh di kolong perempuan untuk ngeliat celana dalamnya. Itu kan nggak bener sebenarnya kelakuan zaman sekarang. Gue bahkan ada teman, gue masih inget namanya tapi nggak mau gue sebut, takut kenapa-kenapa. Itu kerjanya megang anak SD dari belakang tep gitu, lihat sampai nangis gitu. Nggak ngerti gue apa yang namanya juga bocah ya. Ada yang cantik kali SD temen aku suka sama dia. Dia lagi diam-diam nggak ada kerjaan, aku datang keluarin burung gini-gini tuh. Itu SD. Tapi sekarang kan aku ingat kejadian itu kan. Iya. Sampai gede aku ingat kejadian itu. Aku ingat pada saat itu aku memang nggak ngerti kalau itu tuh pelecehan. Iya pasti. Dan aku nggak ngerti kalau itu tuh maksudnya bukan nunjukin barang pengen godain dia aja. Tapi pakai lo bagus sekali godainnya ya. Enggak, karena dia tuh aku sering kan dulu kan SD pipis sembarangan kan. Kadang pulang sekolah pipis di pohon. Nah, dia tuh suka lewat kayak is nggak malu gitu-gitu. Jadi akhirnya sekalian digangguin aja. Gitu. Namanya Desi kan. Desi, gue bilang apa? Gue gitu. Jadi gitu, seneng gitu loh. Cuman bukan. Jadi makanya nggak tahu. Tapi ya babe kecil, lu jangan ngebayangin yang ngelakuin adalah manusia kayak gini. Babe kecil tuh lucu loh, seinget gue ya. Iya nggak? Iya kan? Babe kecil kan cute kan? Gue kalau nggak salah pernah ngeliat foto lo waktu kecil. Sama lah perawakan, cuman nggak gendut aja. Ngomong-ngomong nih, ini kribo dan segala macam dari bokap ya? Apa dari nyokap? Dua-dua. Oh, dua-dua keriting. Dua-dua yang hitam yang mana? Bapak. Oh, bapak hitam, Mama putih. Iya, Mama putih. Lu soalnya kayaknya kalau gue
kalau misalkan gua perhatiin kayak orang-orang kampung keling gitu kan sih, ada turunan-turunannya gitu. Ada. Iya kan? Iya kan? Ada kan? Enggak ada. Tapi orang kampung keling kan ada turunan kayak Fuad kan, anak kampung keling kan ada kayak turunan-turunan dari sana gitu kan. Kayak gitu, oh iya benar. Oke. Nah, terus jadi lu itu TK kejadiannya. TK. Oke. SD? SD mana? SD Center. Center namanya? SD Center saat ini nomor telepon kan biasa dibilang 060870. Hah? Nggak ngerti gua. SD nomor telepon. SD negeri kan pada saat itu pakai nomor telepon. Iya, tapi SD-nya nomornya berapa? Itu 060870. Hah, kok panjang banget? 06 08 0870. 06 0870. 06 Satu apa itu? Satu klaster apa namanya? Satu tempat itu. Satu area. Satu area ada 3 SD. Gabung semua. Beda-beda tuh, yang ini 060870, ini 060866, ini 060878 gitu. Pakai nomor telepon gitu emang panjang dia. Lucu banget ya. Masa nggak tahu sih nomor telepon? Nggak ada. Tahu lah ya. Kalau di Jakarta ya di paling sini ada kan? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Di Jakarta tuh paling digit tuh 3. Oh, oke. Biasanya SD 6 atau SD 14 dan SD 102 gitu. Makanya istilahnya ada 06 08 70 buset panjang bener. Iya. Oke, terus udah gitu itu SD-nya hitungannya SD apa? SD terkenal atau? SD terkenal. Oh, terkenal. Masa betul. Bapak kerja dinas pendidikan SD. Betul, Nah, betul. kan. Nepotismenya aku. Ya, tapi lu sebenarnya anak pinter nggak waktu di SD? Waktu SD sih dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking terus, 10 besar. Iya, karena nepotisme Lumayan atau karena lah. emang pinter? Karena kan emang Nggak tahu, dua-duanya guru orang tua lu. kalau Jadi SD harusnya logika bagus kan? Bagus. Apalagi bapak dulu kan guru matematika. Jadi setiap malam tuh aku memang dikasih tahu rumus-rumus tuh. Jadi kadang waktu SD bisa dapat tuh, oh ini rumusnya beda, pakai ini bisa dapat gitu, dikasih tahu. Oh iya. SD masih ngerasa pintar lah. SD masih ngerasa pintar. Berarti masih 10 besar itu. Masih besar. Apa mainan favorit lu? Permainan favorit lu? Ada yang suka main benteng, ada yang suka main galaksi, ada yang suka main tadi Musdalifah main unyil namanya. SD aku tuh nggak banyak gerak sih sebenarnya. Nah, SD tuh aku udah mulai banyak gerak. Nah, waktu kecil TK itu kurus, SD tuh baru yang bukannya gendut. Nah, karena SD tuh aku udah mulai ngidap asma tuh dulu. Oh, lu asma mulai SD? Asma. Nah. Ya, gue inget Babe. Gue baru tahu lu asma karena kita tur, bukannya tur Eropa yang waktu kita ke Bali ya? Oh iya ya. Kita ada cerita ya? Ada pernah tur ke Bali? Enggak, lu bawa inhaler kan? Iya. Iya kan? Terus udah gitu, SD tuh? SD asma. Nah dulu setiap minum es dikit atau makan ciki atau apa dulu yang jajanan anak-anak paling favorit nggak bisa. Langsung sesak. Lari-lari sesak. Jadi akhirnya meluk-meluk cewek aja kerjanya. Di pojokan aja kan nengok gini ada yang siapa lagi yang mau diinjak. Jadi kalau misalkan lu nggak bisa lari-larian kayak anak-anak lain, ngapain lu selama SD itu kebanyakan? Nah, belum ada game, lu angkatan 89, berarti lu SD-nya 90-an awal. Iya, dulu banyak. Nintendo paling ya? Enggak lah, Nintendo tuh orang-orang kaya kan. Dulu kan nggak pas-pasan. Iya, jadi lu apa sebenarnya? Kalau di SD dulu tuh main apa ya dulu ya? Nama-namanya ada main samberlang. Apa tuh samberlang? Kayak gimana? Ada kayak soalnya kadang-kadang suka sama tapi namanya doang beda. Kayak main gerbang tau gak yang kita nih. Ini kita berdua gini, yang gini. Hah? Jadi gini. Kita berdua nih. Seret, dan nengok sana. Dan nanti orang dari belakang lari, kita harus giniin. Oh gitu. Iya, kalau dia kena jaga. Gitu. Oke. Jadi Itu namanya apa? Feeling, gerbang. Gerbang. Oh jadi kita nggak ngeliat nih dia datang. Enggak, jadi kita gini-gini aja banyak-banyak. Yeah. Ah, gini-gini. Oh, terus orang di belakang baris harus banyak. lari lewat tanpa gitu. kena kita. Oh gitu. Harus. Jadi kita tujuannya kompak supaya set gitu bareng-bareng. Siapapun di antara kita yang kena pasti dia kalah. Oh gitu. Jadi kita kadang-kadang suka gertak. Gini-gini kan. Iya. Oke. Itu main gerbang. Bagus sih, gue baru tahu nih mainan ini nih. Main gerbang. Oke. Samberlang kayak apa? Kalau samberlang itu kayak main apa ya? Bola bulat di bola kan emang disebut bola karena bukan bulat. Bola, apa namanya, dari kertas dikumpulin, di karet, dibungkus plastik, diikat lagi karet, sampai tebal segini udah dilempar, siapa yang kena dia kalah misalnya. Itu gitu. Namanya samberlang tuh. Timpuk-timpukan lah intinya. Di kelas berarti. Di dalam di luar lapangan. Oke.
susah juga ya. Susah. Terus kayak gitu apalagi permainannya? Lucu-lucu nih. Gue nggak pernah tahu deh permainan ini semua. Summerland. Ya? Iya. Patok lele pasti tahu lah ya. Nggak tahu. Patok lele. Patok lele kayak gimana? Pakai kayu, lempar cetak gitu, lempar. Oh, tahu gua, tapi namanya bukan patok lele. Namanya apa di Jakarta? Tahu gua yang gini kan. Jadi ada kayu nih. Terus di stuck, dia naik terus kita pukul gitu kan? Iya. Gua ada juga nama permainan itu. Itu skill tuh, main skill-skillan. Nah, skill. Dan yang paling hits dulu ya Smackdown, udah. Smackdown. Iya, Smackdown. Yang paling hits Smackdown. Masuk udah gini. Smackdown pasti. Harus. Kalau di berita ya, anak-anak main Smackdown tuh bisa sampai cedera tuh, bisa sampai memang patah. Smackdown ada yang temen aku sampai patah. Idih. Parah-parah dulu Smackdown ya, baru inget aku. Dulu Smackdown itu di kelas tuh kayak. Di kelas, kalau udah nggak ada guru, Smackdown. Dan bener-bener kita tarik kursi, tarik meja, dijatuhin di meja situ. Waduh, bocah. Pasti yang berkuasa anak-anak tinggalnya tuh, anak-anak tinggal suka, naik. Iya. Anak-anak tinggal tuh maksudnya yang nggak naik kelas ya? Yang nggak naik kelas, yang besar-besar, dia yang berkuasa. Aku makanya kalau udah gini udah lemes aja kalau tahan. Pokoknya kalau udah ada gini, udah, aduh, udah. Asrahai gini bisa banget. Tapi juga skill, orang itu juga skill dulu. Jatuhinnya juga karena memang udah sering nonton, jatuhinnya juga bisa pakai perasaan gitu. Kita pokoknya lemesin badan aja udah. Jangan dilawan. Iya, lemesin aja, betul. Oke. Masih ingat ada teman SD yang berteman sampai sekarang? Yang berteman sampai sekarang nggak ada karena rata-rata di Medan. Tapi masih komunikasi karena kan ada grupnya. Iya. Kalau cewek yang lu taksir ada waktu SD? SD peluk aja banyak. Nah, kalau SD banyak, SMP juga banyak. Nah itu, tapi jadi SMP udah mulai minder tuh SMP sama SD. Karena? Nggak tahu. Jadi aku kalau udah suka sama cewek, pasti nggak bakal pernah ngomong sama dia, kayak gitu. Tiba-tiba peluk aja. Itu kan SD. SMP udah nggak gitu lah. SMP udah ngerti tegang kan. Kalau SD sama sekali nggak ngerti. Jadi waktu SD lu nggak ada deketin cewek? Nggak ada. SMP, SMA juga terakhir kelas 3 baru deketin cewek. Oh gitu. Jadi Babe ini banyak main aja gitu. Banyak main. Tipe yang banyak main. Lu pacaran pertama kali kapan berarti? Pacaran pertama kali SMA kelas 3, udah mau tamat. Oh gitu ya, sama kayak gue berarti. Oh ya? Iya, gue juga baru pacaran tuh kelas 3 sama anak kelas 1. Iya, pas. Iya, sama. Iya. Fighting spirit. Tapi karena gue gak suka meluk-meluk cewek tuh gue. TK dan SD. Iya. Jadi SD kerjanya main aja. Dianggap pintar, berarti populer hitungannya. Lumayan. Iya. Banyak teman. Waktu kapan nih? Waktu SD orang tuh, Babe Cabita gitu. Enggak Babe Cabita ya, yoga ya? Yoga, iya. Orang-orang yang waktu SD aku temenan sama lu, ngelihat lu sekarang bakal bilang, tapi dari SD emang anak ini suka bercanda mulu sih gitu nggak? Iya, kalau bercanda iya. Tapi korban dipukuli juga. Jadi di korban bully juga. SD aku sering karena aku kan gendut kan, makanya jarang gerak, yang cuma gini. Perasaan gua ngeliat waktu lu jadi anak band, gua ngeliat foto lu yang lu gimbal tuh kurus. Itu kan kuliah. Oh jadi dari gemuk sempat kurus sebenarnya. Sempet. Karena jadi puncak sabu ya, putau. Enggak. Jadi tapi waktu SD lu gemuk. SD gendut. Nah, itulah karena sering. Jadi sebenarnya lu kalau mau kurus bisa, tapi lu nggak mau ya? Bisa, cuman memang lagi nggak niat. Kalau niat sih bisa, cepet. Lu pasti percaya rezeki lu datang dari ini. Salah satunya mungkin ya. Salah satunya bisa mungkin. Juga sih kalau lu kurus dan botak jadinya nakutin lu. Oke, jadi waktu lu SD karena lu gemuk jadi sering dibully. Kalau kurus aku jadi mat kucil kan. Sering dibully waktu kecil. Iya. Itulah masuk karate akhirnya. Oh, kelas berapa tuh? Kelas 5, kelas 6. Karate. Sampai hitam. Wow. Mana sisanya? Dulu itu enggak. Dulu itu juga. Jangan mancing-mancing. Jadi dulu itu kan lu ngapain? Jangan mancing-mancing. Ngapain? Mau tendangan balik kan. Ini
Ya jadi lu gara-gara dibully kelas 5 SD lu karate? Ya, ya namanya anak-anak kan. Wah, kayaknya harus ikut karate nih. Dekat rumah Kala Hitam. Kyokushin lah namanya di sini. Ya. Wah, harus ikut karate. Kebetulan dekat rumah ada baru buka. Masuklah. Cuman kayaknya si guru nih manggilnya Sensei kan. Nepotisme. Jadi Medan banyak banget nepotismenya gue lihat-lihat. Iya, memang nepotisme semua terkenal kan. Nah, jadi aku lihat guru di tempat dia berlatih itu nggak pernah ada yang lama muridnya. Baru sebentar cabut, karena naik sabuknya kelamaan. Akhirnya dia buat lah. Aku denger tuh percakapan dia tuh sama yang lain-lain kan. Udah kita nih yang anak-anak cepetin aja deh naiknya biar betah katanya gitu. Akhirnya aku 2 bulan sekali naik sabuk tuh. Harusnya kan lama tuh. Iya. 2 bulan sekali naik sabuk. Jadi setiap gue minimal 6 bulan apa setahun 2 bulan sekali. Jadi setiap aku udah mau nggak datang 2 minggu nggak datang tuh. Kamu kemana yoga kok nggak datang katanya? Padahal kamu udah mau naik sabuk loh minggu depan. Oh iya semangat lagi anak-anak. Makanya sampai hitam akhirnya. Gila luar biasa ya. Waktu lu pertama kali ikutan karate itu apa yang lo rasain waktu itu? Karena gue juga dulu sempat karate, tapi gue sebenarnya ikut karate karena bokap gue karateka. Ya, pertama kali yang aku rasakan ikut karate percaya diri. Jadi di SD tuh kalau misalnya ada yang mau ngajak berantem, percaya diri kita makin naik. Apa nih? Iya sih gokil. Iya. SD nih padahal nih. Karena kan ditanamin kan dari dulu kan kalau karate tuh kamu jangan dipakai ilmunya sembarangan. Ini hanya untuk terdesak. Seolah-olah tuh memang betul-betul hanya untuk terdesak ilmu sembarangan. Kita kan berarti kan udah punya basic nih. Gitu. Jadi lebih percaya diri. Ya kadang-kadang orang kalau baru belajar karate itu justru suka sembarangan lebih percaya diri. Iya. Tapi hanya percaya diri yang aku dapat. Percaya diri akhirnya diajak berantem. Ayo mau. Aku keluarin lah, tendang bang. Aku ingat kali dia tuh diem aja loh orangnya. Dia tendangin diem aja gini. Dia nggak berasa. Dipukul sekali, nangis aku. Udah. Lu dipukul? Nangis, dipukul. Makanya abis itu nggak guna nih, keluar aku dari karate. Padahal udah ban hitam. Udah ban hitam. Ada ban hitamnya dipercepat itu tadi kali ya. Dan itu pun aku nggak pernah mau ngasih tahu ke orang lain kalau aku sabuk hitam. Malu. Kalau misalnya berantem kalah kan malu. Iya, masa ban hitam kalah berantem ya. Kan dipukul nangis. Pukul nangis. Sampai akhirnya SD sekelas lah sama yang mana naik kelas 6 sama anak tinggal kelas. Nah tinggal kelas ini memang, nah aku tuh banyak ketolong sama orang-orang kayak gitu tuh. Preman, kenal deket, akhirnya aku dilindungin. Kayak gitu. SD, SMP kayak gitu juga. Nah jadinya orang gendut biasa yang nggak ngapa-ngapain, tapi ditakutin orang karena deket sama premannya. Oh gitu. Waktu SMP lu SMP mana? SMP 7. SMP 7. Itu waktu lu tuh pakai NEM gitu ya? Apa sih namanya? Pakai NEM. Kayak ada ujian gitu. Iya. Eptanas. Masih gak sih? Iya, Eptanas. Terus lu langsung masuk sekolah pilihan lu. Iya. Kan SMP aku NEM tertinggi nomor 2 ya. Semedan. Yang bener? Iya. NEM tertinggi nomor 2 Semedan. Iya, tahu karena apa? Nepotisme. Gila. NEM tertinggi kedua Semedan. Karena pinter lah. Karena pinter. Respect karena pinter. Respect. Medan ini kota gede loh. Aukarin aja bisa. Aukarin NEM nomor 1 se-Indonesia. Aukarin. NEM SMA-nya? Iya. Nomor 1 se-Indonesia, Aukarin baru tahu ya? Baru tahu. Makanya. Berarti nggak ngaruh tuh semua ya. Iya, itu jadi anak-anak bandel semua yang nemnya tinggi-tinggi. Fighting spirit, baru tahu gua. Oke, nah terus waktu lu SMP kayak gimana? Apanya? Di sana masih sama, minder kan lu bilang lu minder. Minder, masuk SMP. SMP orang udah mulai masuk organisasi. Lihat organisasi apa lah ya, nggak ada keahlian, main basket nggak bisa. Terus main anak-anak main band, ada yang bikin band. Iya. Gue mau nanya nih soalnya gue tahu ujung-ujungnya tuh lu jadi break dancer sama jadi anak band. Gue nyari akarnya nih. Break dance itu kelas 3 SD SMP, udah mau ending. Baru masuk break dance. Sebelumnya aku tuh bingung mau ngapain ya. Nggak ada kegiatan. Coba-coba lah masuk. Ada organisasi baru masuk ke sekolah. Namanya PII. PII apa tuh? Pelajar Islam Indonesia. Subhanallah. Ini dia. Iya. Ini dia langkah menuju pencerahan dari tukang peluk-peluk cewek sembarangan nih.
Masuklah aku, kayaknya organisasi baru nih. Bikinlah dia pesantren kilat PI. Masuklah aku pesantren kilatnya. Di sana diajarin agama, diajarin jadi imam baik. Nah, di situ juga diajari ruang diskusi tuh. Jadi aku seneng tuh. Zaman SMP dia ngasih lempar, ini ada wacana ini, menurut kalian apa? Silakan berdebat, bikin grup. Mulai seneng tuh debat-debat. Selalu menang tuh. Debat segala macam, mulai seneng kan. Babe, kayaknya kamu bagus nih potensinya. Udah Babe disebutnya? Oh enggak, udah Babe, SMP udah Babe. Babe dari mana Babe? Gak tahu, teman-teman panggilan orang aja Babe. Potensi kamu bagus nih, Be, kata senior-senior di PII. Kamu mau lanjutin tingkatan nggak? Ini nggak semuanya dipilih, tapi saya melihat ada potensi di kamu. Namanya ikut pelatihan Brigader PII. Brigader PII. Oke. Perwakilan dari sekolah ini yang saya pilih cuma 2 orang. Kamu salah satunya yang terbaik. Sama satu lagi temen aku Mito. Iya. Mau ikut nggak? Bangga dong. Bangga. Perwakilan dari SMP cuma 2. Salah satunya lu. Iya. Boleh. Masuklah dari SMP lain di Medan. Kalau nggak salah, tapi yang ikut akhirnya pas sampai ke sekretariatnya itu, pas ngumpul, hanya sekitar 10 orang. Gabung tuh, ada SMP, ada SMA. Gabung 10 orang. Selamat datang, semuanya sudah sampai di Brigader PII. Tutup pintunya, tutup, ditabok. Ketepak. Aduh. Gila, dari mana didatangin? Ditabok, ingat aku. Ditabok ini ketepak, dan itu kuat loh. Mungkin untuk ukuran aku SMP aku kuat itu, sampai merah. Pak. Ih, gila nih. Di sini tidak ada yang manja-manja ya. Dipukul kayak sepedaan itu. Apaan ini? Gak tahu penyiksaan itu betul. Aku dipukul dah. Tidak ada lagi yang boleh keluar sini. Ayo naik ke mobil. Masuk ke kayak diculik aku. Nyesal kali aku. Kita ini brigade, garda terdepan. Istilahnya pengamanannya kalau ada apa-apa. Pengamanan apa? Jadi PI itu istilahnya ada brigadenya. Brigadenya tuh logonya beda. Ya, terus jadi kayak menuanya mungkin, kayak menuanya lah, kayak polisi mahasiswa. Brigade tuh pangkatnya lebih tinggi lagi mungkin kan. Iya. Tapi mentalnya lebih kuat apa. Jadi pemukulan. Iya. Ben aku masih SMP. Mereka mau ngapain? Emang PI ini mau ngapain sampai harus ada menwa dan brigadenya? Gak tahu PI sekarang masih kayak gitu ya. Aku brigade dulu. Aku sama Mito, kita gimana nih? Nyesal kali aku. Aku mau menghindar, maksudnya mau masuk biar terkenal, biar gaul. Dipukulin. Camping di Sibulangit. Udah. Kamu anak SMA, kamu ini coba berantem katanya. Disuruh berantem. Ayo nggak mau, kalau nggak mau saya berdiri, kamu ditampar lagi, ketepak udah. Jadi kayak bener-bener pelatihan militer lah ibaratnya nih. Ya buat apa gitu? Ya nggak tahu, aku juga SD kejebak. Organisasi baru masuk, tiba-tiba aku ikut di situ langsung digituin kan. Iya. Mau nangis aku. Setiap makan jalan ke sana, jalan jongkok makan. Bayangin aku SD SMP kelas berapa tuh masih gendut-gendutnya tuh. Iya. Aku ini kalau misalkan ada yang betah kayaknya dikirim ke Palestina deh kayaknya deh. Udah, malam terakhir misi kita adalah jihad. Wah, kata dia. Serius ini. Misi kita adalah jihad katanya. Sekarang kalian pegang ini, ada dia kasih satu-satu ini apa namanya? Tongkat kayak stok gitu, satu-satu. Ini di ruangan malam terakhir nih, stok nih. Didoktrin lah waktu itu. Kalian kalau misalnya di sana ada yang mabuk-mabukan tuh, siap nggak membela Islam untuk apa namanya membubarkannya? Siap nggak? Anak SMP. Anak SMP loh. Anak SMP disuruh ngebubarin orang minum-minum. Siap nggak? Sayo, yang berani angkat tangan biar kita langsung berangkat malam ini. Berani? Iya gitu. Nah, nggak ada yang berani tuh. Masih SMP aku ingat kan. Kamu, siapa namamu? Berani nggak?
Diam aja. Kamu nggak sayang dengan agama kamu katanya. Kamu nggak mau, kita harus membela agama kita katanya. Akhirnya ada yang sosokan pasti kan buka calak satu orang kan pasti. Saya berani katanya. Mau kalian teman kalian dipukulin, kalian nggak bantuin semua. Akhirnya mau nggak mau lah berani. Baris kalian katanya. Saya sudah melihat di sana ada orang minum minuman. Kalian harus bubarkan. Sebelumnya baca doa dulu, udah semua kan. Habis itu baru tepuk tangan semuanya. Berarti kalian mentalnya sudah jadi. Ya tadi itu cuma bercanda. Waduh. Deg-degan sempat deg-degan itu. Gitu. Jadi mungkin bagi mereka tuh konsep melatih mental kali. Di brigade itu. Gitu. Tapi lucu juga ya, dia nyarinya yang pinter debat dulu, baru dilatih mentalnya. Iya. Jadi otaknya tajam, nyalinya dipasang. Iya. Oh gitu. Mungkin lu kalau misalkan terus aja di situ nggak tahu, siapa tahu lu FPI gitu. Itu nggak tahu ya. Di dalam tuh ada latihan karatenya. Benar-benar kayak dipersiapkan gitu. Latihan karate, fisik. Terus tiap malam tuh ada renungan suci agama, masuklah tuh segala macam. Makanya habis itu ini SMP. SMP tuh. Tapi setelah tamat dari situ, dan itu nggak pernah aku ceritain ke siapa-siapa ini, bahkan ke orang tua aku karena takut dimarahin kan, takut ikut apa kamu gitu-gitu. Iya. Keluar dari situ setelah ikut brigade, tapi jadi agak gini memang. Jadi kayak, aku udah menempuh pendidikan yang orang lain nggak ditempuh nih. Jadi. Iya. Aku sempat mau disuruh bubarin orang mabok ini. Nah, sempat pas SMA ada lagi yang ngubungin, mau ikutan nggak untuk ngelatih yang anak SMP-nya lagi, istilahnya udah senior kan? Enggak, udah malas. Udah. Pengalaman doang. Jadi waktu lu SMP, waktu lu habis di situ? Oh enggak. Masih ada kegiatan lain. Nah itulah salah masuk organisasi, bukan salah masuk organisasi. Menurut aku mungkin itu yang brigadenya kali ya. Karena teman-teman aku yang PI lainnya biasa-biasa saja. Gitu. Ini karena aku ngikut pelatihan brigade itu. Jadi memang latihannya beda dari yang lain. Ya karena gue tuh lagi nungguin ujung ceritanya. Karena gue waktu di ITB itu juga ada kayak gini-gininya. Tapi jadi diajak pertama kayak ada kumpulan mahasiswa yang Islam, terus ada ngomongin soal Islam dan segala macam, terus ada debat-debat juga, ada diskusi-diskusi. Terus setiap orang tuh dilihat beda-beda. Kalau ada yang suka sama sejarah, ntar masuknya lewat sejarah. Ada yang suka soal politik, masuknya lewat politik. Tapi ujung-ujungnya ketika dikumpul-kumpulin, kita di sini untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Ya kaget langsung. Kenapa tiba-tiba jadi NI di sini nih? Itu dulu di ITB tuh banyak yang kayak gitu-gitu. Teman-teman gue sendiri ikutan. Itu yang jadi akhirnya mesti ninggalin orang tua dan segala macamnya. Untung ini ujungnya nggak kayak gitu ya. Enggak. Nah itu tadi. Nah setelah aku emang seneng ngospek aja kelihatannya. Enggak, setelah aku balik ke SMP karena aku tahu dalamnya kayak gitu, aku keluar, nggak mau lagi taubat. Maksudnya, aku kan mau datang ke sini maksudnya biar gaul kan, bukan buat dipukul-pukuli. Dan pukulan benar-benar kuat, nggak ada yang kayak memang aku tuh sampai ngerasa sakit gitu. Ketepak dipukul gitu, parah. Ya udah akhirnya masuk ke, mulailah breakdance tuh. SMP kelas 3. SMP kelas 3. Kebayang nggak di PII brigade tapi breakdance aneh banget. Breakdance masuknya gimana? Enggak, barulah masuk zaman Tupet tuh. Tupet terkenal waktu itu. Oh iya benar, Tupet Malaysia. Betul sekali. 2000 berapa itu Tupet? Iya 2000-an awal. Iya 2000-an awal Tupet. Nah, orang waktu itu Jakarta Breakdance ada juga di Jakarta tuh lagi baru buka. Aku tahu dari teman yang sering bolak-balik Jakarta. Oh di Jakarta ada Jakarta Breakdance segala macam. Yuk kita bikin klub Breakdance. Bukan di Medan, SMP. SMP ya. Grup Breakdance SMP, bikinlah. Makanya sampai sekarang masih ada. Iya. Nggak nyala? Enggak lah, udah ada. Nah. Terus lu jago waktu dari SMP? Nah, SMP tuh orang bilang aku tangan kuli kan. Jadi tangannya tuh gede-gede. Bisa handstand tuh lama. Zaman itu belum ada yang bisa handstand lama. Jadi cepet terkenalnya gitu. Iya. Jadi pas SMP ngundang breakdance yang terkenal di Medan. Yang anggotanya udah kuliah-kuliah, anak SMA. Ngundang ke SMP aku.
siapa di sini katanya SMP ada yang jago breakdance, ada tuh si Babe main, akhirnya ditarik gitu. Oh gitu. Jadi waktu kelas 3 SMP gabungannya udah sama anak-anak SMA sama anak-anak kuliah gara-gara breakdance. Iya. Nah. Emang nasib lu gitu mulu ya, tadi waktu di PII juga gitu kan, anak SMP sama anak-anak SMA gitu diajak bubarin orang mabuk. Sekarang breakdance-nya kayak sekarang gitu juga. Gitu. Okay. Nah pindah ke SMA, lu SMA mana? SMA 1. Oh, favorit. Pinter. Terus gitu masih breakdance juga? Masih sampai kuliah aku breakdance. Sampai kuliah. Nah, terus tapi waktu SMA lu lebih dikenal sebagai Babe yang breakdance. Di SMA itu karena aku temennya udah anak-anak kuliah. Jadi pertama kali masuk SMA di MOS-nya. MOS itu kan ada acara. MOS tuh masa orientasi sekolah. Ya, ospeknya. Hari terakhir MOS itu kan bikin acara biasa tuh band-band. Penutupannya breakdance. Nah, breakdance masuklah tuh yang dari luar, memang keren-keren kan, gaya hip hop, anak-anak kuliah. Rupanya karena aku di situ bintang tamu, tuan rumah. Terakhir masuk, anak MOS ada salah satu yang breakdance rupanya. Masuklah. Cepat dikenal untuk ditandain sama senior rupanya yang kelas 3. Pada saat itu bintang lah tuh kan, ini anak SMA 1 MOS. Selesai acara masuk sekolah, rupanya banyak yang nyariin. Ini anak kelas 1 Kubik dan kemarin ya. Ditarik aku mana kelas 2, ditarik ke pojok. Kok tahu ya, di SMA 1 ini senior paling tinggi gitu ya. Jangan banyak kali gaya gaul, pakai hip hop apa segala macam. Ini terdengar kayak Oki Rengga. Ini Oki Rengga bukan orang itu. Kayak Oki Rengga nih orang ini. Rata-rata ngomong gitu soalnya. Di Medan iya gitu. Ngomongin gitu. Terus gitu, ada lu ngelawan enggak? Enggak lah, maksud ngelawan aduh, aku SMP. Tapi kan lo kan anak brigade PII. Enggak berguna juga di sana, enggak berguna di SMA 1. Iya, tapi tetap breakdance. Nah itu mereka tuh benci gara-gara breakdance gaya aku kan jadi sok-sokan jalan gitu kan. Enggak ada tuh breakdance di sini ya katanya. Mati gua nanti buat sini, takut udah. Sampai terakhir ada yang bantuin. Aku ada yang negor lah. Weh, lu anak breakdance ya? Anak kelas 3. Wah, keren gue tadi ngeliat breakdance. Iya, karena dia respect, ngadu dong. Bang, aku kemarin mau dipukuli bang. Sama siapa? Itu sama orang namanya Satria dulu, preman-preman ya di SMA 1 kan. Orang Satria mau apain bang, mau dikeroyok bang, takut bang. Bilang sama dia, kok adik aku, katanya gitu. Oh iya bang, akhirnya besoknya aku memang gak diganggu lagi sama tuh. Sama si Satria? Iya, dipanggil lah sama ada namanya Tejar kan. Sini gitu ya. Udah kan, udah gak dipanggil ganggu lagi kan. Iya. Sekarang setiap minggu kau store duit sama aku uang. Sama aja, gila hidup di Medan keras banget ini. Jadi gila sekarang, hidupnya Babe nih. Selama kelas 1 tuh ada beberapa lama aku tuh tiap minggu store duit ke dia. Tapi nggak duit aku, ngutip ke cewek-cewek, minta cewek-cewek kan biasanya kan lebih enak dimintai duit kan. Bagi goceng dong gitu. Cewek-cewek biasa buat apa sih udah bagi. Jadi aku ngutip sama cewek-cewek nanti store ke dia. Istilahnya uang keamanan. Uang keamanan untuk dilindungi dari senior. Untuk dilindungi dari senior. Gila nih. Ini kayaknya kehidupan ini menggambarkan kehidupan sosial di Medan secara umum kayaknya begini, harus ngumpulin duit untuk bayar orang lebih tinggi untuk keamanan. Benar, keamanan. Memang jadi aman. Iya. Jadi anak kelas 2 enggak berani iniin kita gitu. Karena kan kelas 3 yang backup kan. Terus sampai akhirnya lu pacaran di kelas 3 tuh gimana ceritanya? Ya cewek yang lu ceweknya cewek kelas 1 lagi berarti. Jadi selama kelas 3 ini enggak ada naksir cewek sama sekali? Kelas ada, cuman kan nggak berani kan. Kelas SMA 1 itu kan sekolah favorit. Jadi cewek yang cantik-cantiknya tuh udah otomatis sama cowok-cowok yang tajir-tajir. Gitu. Iya. Kalau aku kan dulu naik karisma kan. Iya, naik karisma. Honda karisma. Iya, betul. Nah, terus sampai akhirnya lu memberanikan nembak cewek kelas 1 karena waktu gua kelas 3 yang membuat gua akhirnya memberanikan nembak cewek adalah karena gua denger ceweknya duluan suka sama gua. Sebelumnya tuh gue 7 kali nembak cewek gak ada yang kena, makanya gue kapok. Udah gue gak mau nembak cewek lagi. Pas ceweknya bilang, gue dapat kabar dari temen gue, itu dia suka apa lu, baru gue berani. Nah waktu itu lu kejadian gimana? Pernah juga kejadian kayak abang, ada yang bilang, dia udah mau tuh, kalau ditembak pasti diterima. Aku tembak ditolak juga. Ada, aku
pernah kejadian kayak gitu memang. Kawan support kan. Iya, pokoknya udah lampu hijau tuh, tembak aja, dia nunggu tuh. Aku tembak ditolak. Aduh, memang ditipu atau dia berganti pikiran si ceweknya? Nggak tahu. Kemarin dia bilang sama aku mau kok Be, nggak tahu tiba-tiba ngomongnya kali salah. Ngomongnya gimana waktu itu? Nggak inget lo? Nggak inget. Nah, kalau yang terakhir ini memang aku udah sampai hopelessnya tuh udah tebar jala, udah muka tebel. Jadi siapapun cewek yang aku suka, kalaupun memang aku kira-kira nggak dapat, yang penting aku pernah bilang sama dia, kayak gitu. Dapatlah satu nih. Dapatlah satu ini. Namanya siapa? Namanya Raisa waktu itu. Raisa. Sayang. Ya, aduh. In love. Backsound cinta. Iya. Sayang sama adik satu nih. Standar, Pak. Namanya cinta. Pacar pertama. Gimana Babe Cabita pacaran pertama kali kayak apa? Pegang-pegang tangan. Nah, semenjak aku pacaran sama dia, mulai dijauhin sama teman-teman. Loh, kenapa? Gara-gara setiap pulang sekolah langsung ke sana. Keluar main-main ke kelasnya. Budak. Ya, budak cinta. Tapi berapa lama nih akhirnya? Maksudnya bucinnya berapa ya? Aku pacaran sama dia ya. Lama kayaknya. Setahun apa ya? Nggak nyampe pun kayaknya. Terus kemana? Pacaran tuh ngapain? Makan, nongkrong. Di mana? Nonton bioskop gitu. Nonton bioskop. Apa film? Masih kan ya? Gue masih ingat film pertama yang gue tonton sama pacar gue. Nah, kalau aku kebetulan waktu itu filmnya nggak pernah ingat. Jadi yang aku ingat pokoknya cari film yang paling sepi aja. Karena ngapain di dalam? Karena kan biar komunikasinya lancar. Momen kan tempat pacaran anak SMA dulu bioskop. Betul. Gitu. Bioskop tuh favorit karena itulah tempat di mana lu bisa berdua sama seseorang. Dingin. Orang sibuk ngeliatin yang lain, dia tempat yang nggak panas dan gelap gitu. Bener. Soalnya kalau di luar tuh susah mau ngapain juga gitu kan. Gak enak. Terus jadi apa waktu itu mesra-mesraan? Babe Cabita nih lover boy. Tipe-tipe yang sayang banget, ngasih perhatian banget, telepon-teleponan sampai malam. Lebay sih. Lebay. Romantis. Kayak aku tuh sempet pernah mau ngubungin katakan cinta. Saking lebaynya. Akhirnya ketahuan sama temennya. Dia sampai ketahuan sama temennya. Temennya tuh sampai marah-marah. Bang, pokoknya kalau abang Pape katakan cinta, dia bakal nolak. Dia malu. Dia orangnya bukan orang yang suka digitu-gituin katanya. Ya udah akhirnya nggak jadi. Padahal mungkin katakan cinta waktu itu settingan juga kan. Iya. Tapi lucu banget. Siapa namanya tadi? Raisa. Ada di Instagram nggak? Nggak ada. Dia nggak main Instagram. Udah nggak berhubungan. Putusnya kenapa? Putusnya karena aku katanya terlalu posesif. Jadi dia nggak boleh. Ya namanya baru pertama. Diposesifin sama Babe tuh kayak disawan ya. Kayak disandera gitu. Udah keribo waktu itu? Belum lah. Tapi gue bingung, dia pasti putih ya ceweknya? Kalau kata orang tuh dia tuh jodoh lah. Nah, maksudnya jodoh? Karena kayak aku pakai wig. Serem berarti. Tapi 1 tahun mah lumayan ya. Tadi lu bilang putusnya karena apa jadi? Mutus gara-gara aku terlalu posesif. Gak boleh dia sama cowok-cowok. Kenapa tuh lo kayak gitu dulu? Sampai sekarang kayak gitu gak lu? Enggak, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Kenapa tuh waktu itu kayak gitu? Karena gak pernah pacaran kan? Kita gak pernah pacaran. Sekalinya ada hubungan tuh langsung kayak, wah ini pokoknya punya gua gitu. Wah ini kayaknya sampai nikah nih gitu-gitulah. Lebay lah namanya anak-anak sekolah kan. Sampai ciuman? Cium, waduh ini nggak nyampe. Jadi pita merah ntar. Kalau kuning kan hati-hati, merah tuh berarti udah emoticon marah gitu. Kalau bini. Ya tapi itu udah nyampe ke SMA. Dia juga ada 59 menit paling panjang sendiri nih. Jadi kita sudahi ceritanya. Ceritanya sebenarnya menarik sekali. Babe terima kasih banyak atas waktunya. Iya siap. Gue kenal lu lama tapi ada banyak cerita lu baru gue ketahui sekarang. Iya, termasuk yang ini Brigade PI itu menarik sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Babe dan untuk yang nonton terima kasih banyak. Apalagi kalau lu nggak skip ad karena AdSense jadi pemasukan dan bisa dipakai untuk membantu adik-adik ini. Karena di masa pandemi perhatian banyak ke pandemi dan wajar-wajar aja. Cuman gue mau ngingetin aja ada pandemi nggak ada pandemi, adik-adik pasien kanker mah butuh dibantu terus. Jadi makasih, jangan lupa untuk sebarin informasi tentang kami supaya kami bisa terus bantu adik-adik pasien kanker. Informasinya bisa ditemukan di Instagram pita_kuning
TikToknya pita_kuning, Twitternya pita kuning, Facebooknya pita kuning, websitenya pitakuning.or.id, dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Babe, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bang. Thank you, bye-bye.